semuanya, kembali lagi di channel SM Media bersama gua Aldi dengan kawan-kawan kita yang sedang di sini. Ada Nanda dan juga Alira. Dan di video kali ini cukup penting banget karena tadinya tuh kita pengen nge-review produk ini. Cuma dikarenakan banyak banget demand yang diminta dari toko-toko, bukan toko-toko sih ya, pelanggan ya sebenarnya, pelanggan tentang produk yang satu ini. Kita akhirnya mempercepat untuk membahas produk yang satu ini. Jadi ini dia produknya, produk yang akan kita unboxing hari ini. Yaitu ini adalah SteelSeries ya, SteelSeries Tusky In-Ear Gaming Headset. Jadi ini adalah headset gamingnya spesial dari SteelSeries baru nih ya. Yang sebelumnya ada nggak? Nggak ada ya, setahu gue sih belum ada. Nggak ada, yang paling ada HyperX doang ya. Itu dia tuh, itu kompetitor baru untuk HyperX, oke? Jadi mungkin kita akan sedikit buka apa aja sih isinya dan kita impresi juga gimana sih suara yang ada yang dihasilkan dari si Tusky yang satu ini. Apakah bagus ataupun biasa aja, sama kayak headset gaming biasanya. Jadi langsung aja kita cek produknya, kotaknya. Di sini ada nama SteelSeries, artis ini juga most awarded. Jadi sebelumnya memang artis tuh bisa jadi cukup baik ya untuk di lini headset gaming untuk para penggunanya. Gue juga sempat suka dengan artis. Dan di sini ada serinya, seri Tusky In-Ear Gaming Headset Super Resort for Everywhere You Game. Jadi memang untuk mobile, buat pengguna mobile tuh enak banget karena tinggal colok doang. Dari samping sini ada include apa aja. Di sini ada detachable microphone. Di sini mikrofonnya ada, eartipnya ada tiga size ya, mungkin dua tambahannya, yang satu sedang dipakai, dan carrying pouch buat dibawa kemana-mana. Headphone-nya spesifikasi seperti ini ya, kita tidak terlalu memikirkannya, yang penting kualitasnya mantap gitu ya. Dan di sini ada dual mikrofon. Jadi dual mikrofon di sini yang pertama detachable boom mic-nya yang ini, dan satu lagi inline mic-nya yang berada pada kabelnya seperti headset in-ear gaming monitor lainnya gitu ya. Di belakang juga ada bentuk produknya, di sini bentuk-bentukannya ya, bisa lihat juga ya. Dan ini dia produknya gitu ya. Gue sih suka sih bentuk ininya. Bentuk penempatannya tuh agak estetik gitu ya, nggak asal kayak earphone gaming lainnya yang bentukannya kayak berantakan. Oke, kabelnya di bawah. Di bawah sini ada pouch-nya, ini tidak ada buku manual. Di sini ada ininya ya, ear tips-nya dengan dua ukuran lainnya. Dan ini pouch-nya. Pouch-nya sih buat gua ya standaran aja lah ya. Oke, produknya seperti ini, kabelnya seperti ini. Mungkin kayak kita bakal copot-copotin dulu. Oke, jadi yang kalian akan dapat sekali lagi tuh ya berupa in-ear-nya sendiri. In-ear-nya sendiri seperti ini. Ya, ada B-roll close-up-nya lagi. Ada dapat carrying pouch ya, bener-bener pouch biasa yang tidak ada logo SteelSeries-nya. Dan sebuah detachable mic. Oh iya, sama terakhir tuh ini tips tambahannya ini. Oke. Untuk kualitas si earphone-nya sendiri, menurut gua sih ya so lah ya. By the way, harganya berapa? 590.000. Jadi menurut gua 590.000 untuk produknya SteelSeries sih ya masih oke lah ya. Kita pastinya bakalan ada yang dikorbankan dulu gitu ya. Ya pasti salah satunya dari kualitas kabelnya, karena gue sih lebih prefer kualitas kabel yang nggak gampang apa tuh namanya, nggak gampang kusut. Ya jadi sih gue lebih prefer sama kabel yang nggak gampang kusut gitu. Kalau ini gue sih ngerasanya masih gampang kusut sih, karena dia rubbernya agak sedikit seret gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya udah nih agak ribet gitu. Ini kan masih baru, mungkin nggak gampang gitu ya. Oke, kita lihat lagi close up di sisi atasnya. Untuk si in-ear-nya, dia itu memiliki bentuk yang agak sedikit unik gitu ya. Di sini dia untuk attach ke kuping kalian di bagian sini, dan di sini agak sedikit nonjol untuk si SteelSeries sendiri. Mungkin di sini dibikin ruang, mungkin buat biar memberikan staging suara yang lebih luas. Kan ada tuh in-ear yang kasih housing tambahannya biar feel-nya tuh lebih luas gitu. Dan untuk si mic-nya, dia itu ada sedikit ini, ada buah bolongan di sisi sini. Ini sisi apa ya? Ini sisi kirinya. Dan kita tinggal plug and play aja gitu ya. Nah, colok dan dia otomatis harus terhubung gitu ya. Oke, kita lepas dulu sebentar. Dan untuk in-ear sendiri juga memiliki hook di sini ya, sebuah kawat kecil gitu. Jadi dia ini masangnya itu nggak langsung kuping kalian, tapi kalian harus muterin dulu gitu biar nggak jatuh gitu. Jadi ya kalian pasangkan di sini, jadi dia nggak gampang copot seperti itu. Dan untuk bahannya sendiri, untuk si housingnya ini dia itu memiliki bahan plastik ya, tapi cukup tebal, bukan plastik kopongan kayak in-ear murahan. Dia ini memang ada
bahan harganya gitu ya, harga dari bahannya gitu, jadi memang cukup bagus. Dan di sini ada plate putih, bukan plate sebenarnya, cuma sekedar finishing glossy, finishing metalik dengan logo SteelSeries sendiri. Oke, untuk mic di bawahnya sini, kalian bisa lihat di sini, mic-nya ini dia ini cuma memiliki satu tombol, mungkin ini buat pause dan answer gitu. Dan sebelah sini mungkin ini digunakan sebagai mute ya. Nah, bener kan ada logonya di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, portnya dia masih menggunakan port jack ya, jadi bukan port Type C atau semacamnya. Jadi memang kalau untuk handphone yang masih konvensional masih aman lah. Kalau misalnya handphone kalian udah nggak ada port jack ya, tinggal pakai adapter, simple gitu ya. Kita pakai. Setelah gue pakai ini, jujur untuk suara jadi kedap ya, suara ruangan jadi hilang. Apalagi ini kan AC tadi ada suara, ini tiba-tiba langsung bek gitu ya, benar-benar pas fit banget di telinga gue. Dan walaupun dia ada hosting ke belakang gitu, dia nggak terlalu nonjol gitu, nggak terlalu nonjol ke kuping gue. Jadi dia benar-benar ngasih space. Jadi yang benar-benar kena ke telinga gue, sorry kalau kotor, di sini benar-benar di bagian yang tengahnya ini aja, pas sampai sini, dan sini nggak bakal nempel ke kuping kita. Itu mantep lah, enak. Oke, langsung aja kita bakalan tes gitu ya gimana hasil suaranya dan juga sekaligus mic yang diberikan oleh si SteelSeries ini. Oke. Akhirnya kita selesai untuk ngetes si Tusky ini. Gue tadi udah bermain beberapa game di COD Mobile, gue mau Modern Warfare gitu ya. Gue udah coba beberapa game di sini, hasilnya itu cukup memuaskan walaupun gue tidak bisa merasakan staging yang cukup luas. Tapi kalau misalkan kita sedang bermain di kondisi yang cukup sepi gitu ya, kayak one by one match gitu, maksudnya kayak lu lagi berada satu tempat sama musuh lu, gue cukup bisa merasakan suara musuh itu berasal dari mana, kayak dari kanan, kiri, ataupun belakang kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita sedang war ataupun ramean, gue agak kesulitan suara itu muncul dari mana. Mungkin karena memang lagi rame gitu ya, banyak tembakan, banyak yang ada lempar bom juga, ada suara notifikasi yang ngekill ataupun error. Jadi tuh gue sendiri masih belum bisa mendengarkan secara jelas gitu. Tapi sejauh ini gue bermain game menggunakan si Tusky ini enak. Gue suka dia fittingnya bener-bener kayak mengisolasi si kuping gue ini. Jadi gue bener-bener nggak bisa ngobrol. Apalagi gue main sama si Al barusan. Si Al ngomong tuh mesti pakai mic in-game mic-nya gitu. Gue nggak bisa ngobrol kayak ngobrol biasa gitu, karena memang si isolasi suara itu bener-bener redap banget. Ini menurut gue top banget gitu ya, karena memang untuk bermain game paling enak ya kedap gitu. Kalau misalkan suaranya bleber gitu, suara luar ruangan itu kedengeran kan, kita nggak bisa tahu dong, nggak bisa fokus ke dalam gamenya gitu ya. Mending kita sekarang mendengarkan dulu hasil dari mic yang dihasilkan si Tusky ini, mic si detachable sama mic yang ada di kabelnya ini. Oke, langsung aja kita cek. Oke, ini jadi hasil suara mic-nya yang dihasilkan dari mic si SteelSeries Tusky melalui mic detachable-nya. Nanti kita tes yang langsung dari sini, cuman untuk yang mic langsung detachable ini, kalian bisa nilai suaranya. Ini memang gue pertama kali ngetes juga. Di sini gue ngetes langsung melalui handphone gue, melalui voice recorder-nya. Jadi nanti gue bakal tes sendiri suara gimana, dan kalian juga bisa nilai suara gue yang baru-baru saat ngomong ini seperti apa. Kalian bisa nilai sendiri suaranya seperti apa, apakah bagusan mic yang ada pada di kabel ini atau mic yang berada dari si detachable mic ini. Yang tadi sih gue sempat ngetes suara dari kabelnya ya, buat gue sendiri ya gue lebih prefer pakai kabel ini. Cuman kalian juga bisa nilai suaranya gimana ya, mungkin bisa jadi pemikiran buat kalian juga. Kalau nggak pakai ini pun suaranya masih oke seperti itu. Jadi langsung aja komen di bawah ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas harga sekaligus kesimpulan dari si SteelSeries Tusky yang satu ini. Oke, langsung untuk si in-ear monitornya SteelSeries kali ini, in-ear gaming ya. Menurut gue itu untuk di harga 590.000 udah memiliki kualitas yang sepadan lah dengan harganya. Gue nggak ngerasa mendapatkan hasil suara yang murahan, terus bodinya pun juga masih enak, nggak murahan, dan juga yang terpenting dia ini saat gue menggunakan si Tusky-nya itu hanya memiliki bobot yang cukup ringan, nggak membebani kepala gue. Itu sih yang penting, karena kan kalau kita bermain tuh nggak mungkin cukup 1-2 game, mungkin kalau udah bermain sama teman lo bisa sampai 10 game. Kalau misalkan si in-ear memberatkan telinga lo, yang ada lo kan capek gitu kan, kadang-kadang ini capek gitu. Jadi apalagi dengan bentuknya yang sudah memiliki hook seperti ini, jadi ini benar-benar kayak
meringankan, maksudnya nggak memberatkan kalian, memberatkan telinga kalian saat menggunakan sebuah ear monitor. Jadi it's okay lah. Mungkin beberapa dari kalian juga agak sedikit gimana ya, kayak mendingan yang biasa aja bang, atau enggak mendingan ke earhook gitu kayak punyanya si Al, si Dario. Cuman kan itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Cuma buat gue sendiri untuk bentukan seperti ini bisa meringankan beban kita untuk menopang si in-ear sendiri. Apalagi kan ini ada sebuah mic ya, walaupun mic-nya nggak berat juga, tapi kan di jangka panjang kalau misalnya kita kalah pasti kan capek, mungkin berefek juga telinga gitu kan, bisa jadi alasan kalian. Setelah menggunakan ini gue yakin sih ini bukan jadi alasan lagi buat kalian. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian bener-bener pengen sebuah in-ear monitor Tusky ini? Apakah bagus atau enggak? Atau kalian masih pengen menggunakan in-ear yang biasa lebih murah? Ya itu sih tergantung pilihan kalian. Cuma buat gue sendiri, gue cukup berani untuk merekomendasikan kalian. Yang penting kalian sebelum beli ini paling enggak minta coba tes dulu, atau enggak minjem dari teman kalian udah beli Tusky ini. Apakah suaranya itu sesuai dengan kalian inginkan, atau malah ini suaranya aneh gitu dan kalian nggak suka? Ya kalau misalnya aneh ya jangan beli yang lain gitu. Cuman kalau misalnya bagus ya gue rasa ini adalah investasi kalian dalam bermain game itu udah sangat pasti. Coba kalian komen aja di bawah pendapat kalian seperti apa, dan mungkin kalau kalian tertarik membelinya langsung aja cek link di bawah. Sekali lagi terima kasih buat kalian juga yang udah dengerin opini gue, dan mungkin itu aja unboxing sekaligus impresi gue dari SealSeries Tusky kali ini, in-ear monitor SealSeries. Ya gue rasa sih bisa sepadan lah sama HyperX. Ya jujur personally gue belum cobain HyperX gimana rasanya seperti apa, cuman buat si SealSeries yang satu ini memiliki kualitas yang oke. Udah gitu aja. Jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada kritik dan saran, dan juga koreksi kalau misalnya ada pada video ini, dan like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel STmedia, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @stmedia. Maaf kalau misalkan ada suara kuntilanak gitu ya, hehehe, itu karena di depan kita ada tetangga lagi bermain ketawa-ketawa gitu ya. Dan ada gitu ya, di sini ada gua Ali sebagai hostnya, dan kameramennya ada si Nanda. Jadi dan tadi ada teman main gambar gua, ada si Alira. Nah gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!